warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aci mau nge-rap di basecampnya Ojesa. Check it out. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun bersama saya Aci di Rap YouTube channel. Kali ini Aci lagi nge-rap di basecampnya wanita-wanita cantik dan cantik. Siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Aku mau nanya-nanya sedikit boleh ya Mbak ya? Boleh dong. Banyak juga nggak apa-apa dong. Banyak juga boleh. Perkenalkan diri dong. Boleh. Kalau saya namanya Rani, saya di sini di Ojesa sebagai founder, dan ini rekan saya. Pilih Kurniasih sebagai co-foundernya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun atau berapa lama gitu desa ini didirikan? Kalau didirikan sudah lama ya, dari tahun 2015. Dari tahun 2015 kita ada ya. Kemarin habis anniversary. Ya, bisa anniversary yang kelima kita. Oh, udah lama banget ya? Ya, benar. Anggotanya berapa nih semuanya? Anggotanya di mana nih? Ada Yang di Bandar Lampung. Bandar Lampung khususnya. Oh iya, Bandar Lampung ada berapa Mbak Yuri? Ada 150 mitra driver dan itu perempuan semua. Wow, banyak juga ya. Iya. Boleh deh nanti kapan-kapan saya nyobain. Boleh. Ini kayak tadi Mbak Aci bawa mobil deh. Untuk tarifnya gitu mungkin sama ya. Kalau kayak tarif apa Ojol. perjalanannya gitu. Kalau tarif ya kita sesuai dengan kilometer ya, dan dari ikut peraturan dari Dinas Perhubungan yang ada tarif batas bawah dan tarif batas atas. Dan alhamdulillah kita mengikuti aturan tersebut. Untuk tarif terendahnya udah ini 7.000 ya. Kita 7.000 untuk 3 km pertama. 1 km selanjutnya 2.000. Oh, butuh penambahan dari tarif itu ya. Iya, betul sekali. Ini kan syariah ya Mbak ya, Ojesa, ojek Sahabat wanita. sahabat wanita. Berarti boleh nggak sih kalau misalnya penumpangnya laki-laki gitu? Boleh ya, ayo. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Boleh. Oh, gitu. Boleh, anak laki-laki Iya, tadi. anak laki-laki yang belum balik ya. Anak belum laki-laki, balik. ya, Iya, mungkin betul. kayak anak sekolah SD gitu. Iya, Ya. yang pastinya dia belum balik. Di masa pandemi ini gimana sih kira-kira untuk pelanggan-pelanggannya gitu dari yang kemarin sebelum corona, terus sekarang sudah seperti ini kan, dan juga kita sih memang masih new normal ya, Iya, cuman benar. kan belum terlalu stabil gitu. Itu gimana sih untuk penumpangnya gitu? Apa ada penurunan? Sebuah keberkahan ya ketika pandemi melanda Indonesia, khususnya di Bandar Lampung. Kalau bicara terkait konsumen, pasti bukan hanya Ojesa yang terkena dampak, tapi semua UMKM bahkan perusahaan besar pun belum tikar. Dan itu kami tanggapi secara santai aja, karena rezeki tak akan pernah tertukar. Kalau bilang omset pasti turun ya. Konsumen pasti turun banget, apalagi di Ojesa ini salah satu layanannya adalah abodemen anak sekolah. Jadi ketika sekolah diliburkan berdampak banget nih sama driver yang biasanya mereka tiap pagi dan sore jemput, mereka tidak ada lagi penghasilan. Karena
harus stay di rumah ya, jadi nggak kemana-mana gitu ya, otomatis berkurang banget omsetnya. Ya tapi benar sih kata mbaknya tadi ya, kalau rezeki nggak kemana. Betul banget. Nggak ada pokoknya. Tetap semangat ya mbak. Pasti. Jadi kita menambah semangat kita ketika dikasih corona. Oh, berarti di sini kita harus istirahat sejenak. Iya Nah, istirahat sejenak, kita mikirin nih evaluasi apa sih yang harus kita perbaiki untuk bisnis kita gitu. Oh, ternyata kita menemukan semakin kesini kita semakin banyak belajar. Jadi ibaratkan anak sekolah lagi, kita di pandemi ini kita kayak anak sekolah, disuruh belajar. Banyak belajar dulu. Dan emang dituntut kreatif ya. Betul Berarti banget. kita memang kemarin waktu pandemi itu kita fokusnya nganter-nganter barang aja mbak, nganter barang, makanan gitu Iya ya. benar. Dan kita kerjasama sama UMKM yang lain untuk kita bisa nganterin barang. Iya, jadi tetap aja lah ya. Iya. Pokoknya kembali lagi lah, rezeki nggak kemana ya mbak. Iya. Yang penting dapur tetap ngebul ya. Iya. Nih aku ada pertanyaan pamungkas nih buat mbak-mbaknya. Aduh, apa nih? Ngeri juga ya Bang Lukas. Kayak Elin Dharma ya. Contekan nggak nih mbak? Iya, jadi gini mbak, sebenarnya dapat restu nggak sih dari suami-suami tercinta? Masya Allah. Ya Jadi kan? pertanyaannya pas karena kita sudah menikah. Kalau pertanyaannya sama gadis bingung juga ya kita jawabnya suami dari mana ya gitu. Tapi alhamdulillah kami berdua sudah menikah. Jadi kalau saya pribadi kami bangun OJC ini sebelum menikah. Jadi di tahun 2015 saya bicara sedikit sejarah singkat OJC ya. Biar kita sayang, kalau tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'aruf dulu. Jadi dari ta'aruf jadilah kita sayang. Habis itu, Maka kenalan. oh iya maka kenalan. Ya sejarah singkatnya ini di tahun 2015 ya, bulan Agustus, saat itu kami sedang melakukan perjalanan dari Lampung menuju Bengkulu. Waktu itu Masih kuliah ya? masih kita? kuliah, masih unyu-unyu. Sekarang yang kita minta. Iya, masih unyu-unyu banget. Jadi ketika kami berada di perjalanan kereta, waktu itu mencetuskan itu di dalam gerbong kereta. Kalau orang bilang tuh harus di tempat yang mewah atau enggak, ternyata ide itu bisa muncul di mana aja. Bahkan katanya di toilet itu banyak banget idenya ya. Iya, banyak banget pas keluar toilet apa ya tadi ya. Nah, alhamdulillah saya ini hadir ketika kami sedang berada perjalanan di gerbong kereta ke Bengkulu. Iseng aja sih nanya, karena sudah semester tua, semester 7. Waktu itu saya semester 5 di UIN Radenita Lampung. Alhamdulillah punya inisiatif gimana sih caranya kita punya usaha tanpa modal. Nah, kita punya apa nih gitu. Kemudian selain usaha kita juga bisa bantu orang, karena waktu itu masih zaman kriminalitasnya masih tinggi ya. Iya, Di Sukarame khususnya ya Itu belum ada ya? belum ada, Dia masih termasuk pada pakai angkot. termasuk ojol-ojol itu belum masuk. Dan ada sebuah cerita di Sukarame itu rawan kalau malam gitu ya, jadi banyak sekali tukang ojek yang nakal gitu ya, dan tukang angkot yang suka jailin cewek-cewek. Nah, kita hadir untuk memberikan solusi. Waktu itu saya sempat jadi driver dan beliau juga, kami berdua langsung turun jemput penumpang, nganterin penumpang gitu. Dulu pernah di tahun 2015 sampai tahun 2017. Setelah itu kita fokus ke manajemen. Dari 2017 sampai saat ini kita fokus manajemen dan kita rekrut banyak mitra driver. Kemudian kita buka cabang di Palembang, di Metro, di Sukabumi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. wow. Saya sendiri sebenarnya apa ya, mau dengar cerita ini benar-benar terkesima ya. Karena 2015 itu Masih kuliah, Mbak? enggak sih, saya udah di sini di Lampung, cuman kayaknya memang belum ada waktu, mungkin karena saya jarang naik ojek kan. Saya Bisa jadi. Dulu kita pakai SMS ya? SMS atau BBM? Belum ada Iya, WhatsApp. belum ada WhatsApp. Masih ada BBM sama SMS. Jadi kita broadcast itu pakai SMS, ngetik satu-satu gitu. Di japrik ke teman-teman. Terus BBM, ini invite gitu. Jadi saat itu ada
ada waktu khusus nggak, misalnya kan malam ya Mbak ya, tetap narik malam itu kita buka. Kalau di Ojesa kita punya layanan yang khusus ya, jadi bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau di lain kesempatan itu, mohon maaf, ordernya besok lagi. Kecuali darurat, misal ada teman kosan yang sakit, dia butuh bantuan, dan biasanya sih driver kita nggak minta tarif sih, langsung dianterin aja gitu, karena kemanusiaan. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini Mbak ya. Tadi ada pamungkasnya dan Iya, yang terakhir tadi belum dijawab kayaknya yang Oh iya, suami. Jadi kalau Diizinin ceritanya suami saya nggak? diizinin nggak ya? Gitu. Mbak diizinin nggak Mbak? Alhamdulillah diizinin. Ya alhamdulillah kami berdua masih di sini, masih diridhoi oleh suami, dan alhamdulillah suami juga paham terkait agama, mendukung secara penuh ya, bahwasanya misinya kebaikan, misinya akhirat, misinya bukan hanya sekedar dunia yang kita harapkan, tapi menjadi wasilah nanti ketika Allah panggil kita, ditimbang amalnya, apa yang sudah kamu lakukan. Wah, ini salah satu bentuk amal jariah kami. Kalau kami sudah meninggalkan, ini Ojesa masih tetap jalan, masih tetap bantuin orang-orang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi selain cari rezeki, cari ridho juga, Oh. cari pahala juga. Alhamdulillah kita membantu lah. Tapi kalau suami udah gak ngizinin buat ngojek ya Mbak ya? Iya. Kalau jadi pengojeknya udah nggak boleh Nggak lagi. boleh kita. lagi. Dan cukuplah kalian jadi bosnya aja ya. Untuk anggotanya kan mungkin sudah banyak juga yang sudah berkeluarga ya. Mbak. Betul. Bahkan 80% mohon maaf single factor. Oh, Mereka ketika kita tanya kenapa sih mau jadi driver, pasti jawabannya Mbak, suamiku nggak ada, meninggal, kemudian ada yang pamit tapi nggak pulang-pulang. Jadi ya saya dan Mbak Yuli pun merasa adanya Ojesa ini malah bukan sekedar bantu customer, tapi bantu driver. Mereka tadinya kerjanya buru cuci gitu kan, kalau buru cuci kan harus ninggalin anak yang full gitu kan, kemudian nitipin. Tapi kalau di Ojesa kan bisa Waktu lah. waktu. Nah, itu yang mau saya tanya. Jadi untuk di Ojesa ini kan anggotanya kita dia banyak yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Bisa nggak sih ngebagi waktu antara rumah, anak, belum lagi anaknya sekolah kan, terus harus cari uang juga di sini gitu. Mampu nggak untuk ngatur waktu? Kalau di Ojesa tidak ada tekanan ya, jadi artinya selagi mereka bisa dan mereka luang waktunya silahkan. Tapi kalau mereka misal, Mbak maaf anakku sakit atau anakku lagi pengen ditemenin nih belajar daring, oke nggak masalah, aku off dulu ya Mbak hari ini ya. Jadi mereka kita berikan kebebasan untuk ya sudah kalau mau off Mengatur waktu sendiri lah pokoknya. freelance Freelance bebas. banget ya. Jadi ya kita memang berlapang dada kalau semuanya lagi ada urusan keluarga, ya udah diurusin dulu lah Mbak, nggak apa-apa gitu. Karena Jadi prioritas kayak pertama itu keluarga. keluarga. Iya benar. Kita nggak mau gara-gara Ojesa keluarganya berantakan ya. Iya. Yang tadinya mau cari pahala jadi cari benar. perkara. Perkara betul. Aduh, berujung di pengadilan ya. Iya, benar-benar. Mbak, kabarnya Ojesa baru launching aplikasi ya? Oh iya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa launching aplikasi juga ya. Setelah sekian lama 5 Sekian tahun purnama. ya. Tapi sebenarnya udah 5 tahun sih. Oh, iya. 2018 Nah, kita kita ada. pernah ada aplikasi juga, tapi karena kita belum ada ilmunya di sana, jadi aplikasi yang lama down. Dan kita tidak patah semangat ya Mbak ya. Kita buat lagi ya. Jadi kemarin itu kalau dibilang rugi ya rugi, tapi kita harus bangkit. Karena niat kami bukan tadi ya, bukan cari bisnis tapi cari pahala. Memudahkan akan dimudahkan katanya. Gitu kan. Alhamdulillah kemarin tanggal 12 Agustus kita launching bersamaan dengan aplikasi Pasar Berjaya yang digaungi oleh Bu Wagub ya, Bu Nuni. Dan acara kemarin di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Acaranya cukup meriah, Bu Nuni yang langsung melaunchingkannya, kemudian apresiasi yang tinggi dari Pak Agus selaku Kadis Koperasi dan UMKM, dan siangnya kita ada agenda talkshow inspiratif khusus perempuan yang ngisi Mbak Dian, owner Sambal Alu. Kalau seandainya teman-teman semua mau pakai Ojesa,
Kalau dulu pakai WhatsApp, sekarang bisa pakai aplikasi. Cukup buka di Play Store, ojesa.id, ojek sahabat wanita. Download, daftar, kemudian order. Sangat mudah dan insya Allah bermanfaat. Drivernya perempuan semua. Kami pastikan perempuan semua, tidak ada laki-laki. Ya, kita juga lagi buka mitra ya. Jadi Ojesa sendiri kami sedang mencari mitra sebanyak-banyaknya. Kalau ada teman-teman atau tetangga, saudara yang mau daftar jadi mitra driver, ya alhamdulillah kami masih menerima. Yang penting syaratnya lengkap. Syaratnya itu adalah apa, Mbak? Ada surat-surat Yasin, SIM-C, Yasinan? SIM-A, Oh, bukan ya. Kira surat Yasin. STNK, terus KTP, KK, sama surat izin surat mahrum. izin mahrum. Surat izin dari suami atau dari orang tua. Yang pasti kendaraannya juga yang layak ya. Ya, Betul benar. banget. Ada standarnya. Dan yang pasti punya kendaraan, Mbak. Nanti kalau punya kendaraan bingung kan, dia mau Dia ngajak pakai jadi apa? konsumen aja berarti. Mbak, pengalaman yang berkesan saat menjadi Ojesa itu apa? Pengalaman banyak ya. Udah 5 tahun, luar biasa. Pengalaman jadi driver, pengalaman jadi konsumen gitu. Karena kita juga kadang jadi konsumen ya. Iya. Kemudian pengalaman jadi manajemen di Ojesa sendiri. Nah, kalau Mbak Yuli gimana pengalaman Mbak jadi driver? Kalau dulu sempet jadi driver ada pengalaman yang enak, ada pengalaman yang nggak enak juga ya. Kalau yang enak kadang ketemu customer yang asik banget gitu ya. Kadang-kadang ketika sudah nganterin itu dikasih oleh-oleh, kasih jajanan, kasih uang tips, itu yang enak-enak dan jadi saudara gitu. Iya. Yang nggak enaknya itu kadang ya ketika udah sampai lokasi ternyata drivernya penumpangnya nggak ada, penumpangnya udah pakai atau udah naik angkot duluan atau itu ya nyampe sana cancel kayak gitu. Itu yang nggak enak dan rata-rata semua driver pernah merasakan hal ini sih ya. Wajar gitu. Wajar. Kalau misalnya di ojol yang lain itu kan sudah ada aplikasi. Kalau misalnya di cancel atau kayak nggak jadi gitu kan dia ada kan di situ. Tapi di sini belum ada kemarin ya aplikasinya. Jadi kalau mau cancel itu cuma lewat dari WhatsApp. Jadi Iya. kalau pengalaman di cancel itu driver ya, jadi ketika sudah sampai lokasi drivernya hubungin, Mbak maaf saya sudah naik angkutan lain. Nah itu kan jadi drivernya langsung konfirmasi ke customer, kemudian kita selaku manajemen langsung follow up karena di Ojesa ada tarif cancel. Tarif cancel 10.000. Nah itu bisa dibayarkan ke driver atau nanti biasanya sih pernah terjadi ngisiin pulsa driver. Jadi si customer beliin pulsa untuk driver 10.000. Jadi alhamdulillah ngerasa tidak terzolimi juga karena tadi kita sudah ada target marketnya, orang-orangnya alhamdulillah selama ini tidak ada order fiktif ya atau laki-laki yang mencoba ngerjain kita gitu. Alhamdulillah 5 tahun kami berjalan tidak pernah yang namanya mengalami pelecehan seksual dan orderan fiktif, dan saya berharap itu tidak akan pernah terjadi. Mbak, ini kan baru pertama kali ya Mbak tim rep kesini. Apa nih kesan dan pesan mungkin buat kami? Masya Allah. Seneng lah ya didatengin gitu dari tim rep ini. Rep YouTube channel ya. Iya. Saya berharap ini salah satu channel asli anak Lampung yang akan banyak memberikan informasi yang itu tidak hoax, tapi informasi yang real dan fakta di lapangan, dan bisa membantu para UMKM khususnya di Provinsi Lampung untuk menaikkan bagaimana peningkatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Saya harap YouTube channel Rep ini tidak hanya sekedar hari ini, tapi bisa berkelanjutan seperti Ojesa ya. Kita berharap sama-sama mendoakan, saling sinergi. Oke, demikian bincang kita hari ini bersama dengan Ojesa. Dan jangan lupa untuk selalu order Ojesa kemanapun Anda pergi ya, tapi khusus wanita dan anak-anak ya. Oke, jangan lupa
like, subscribe, dan komen di Rap YouTube channel. Yo PTR, let's go. Hey hello, hey apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo let's go, jangan sampai low.